Amitofo. Selamat datang untuk saya di Perawang. Kayaknya sudah jadi langganan ke Perawang. Tiap kali ke Pekanbaru selalu mampir ke sini karena tidak terlalu jauh ya dari Pekanbaru. Karena saya ada kerjaan ya. Biksu soalnya nggak ada kerjaan ya. Tapi biksu ini banyak kerjaan ya. Ada tugas dan kerjaan di sekolah Dharma Loka. Karena saya banyak membantu di sekolah-sekolah Buddhis ya, terutama untuk penerapan meditasi atau yang dikenal dengan mindfulness di sekolah. Dan karena Dharma Loka semangat ya sudah saya bantukan ya, diperbantukan ya, support. Saya juga sudah membantu beberapa sekolah ya, ada international school, sekolah swasta ya, di Jakarta, Medan, Bagan Batu, Surabaya, dan sekarang Pekanbaru untuk penerapan meditasi. Orang pikir susah kali ya meditasi di sekolah ya. Apalagi sekolah kan banyak siswa-siswa yang non-Buddhis ya. Kita bilang meditasi takut mereka. Tapi karena pengajaran meditasi ini bisa diajarkan lebih universal, jadi mereka jadi merasa mendapatkan manfaat ya. Tapi yang pertama harus ngajar gurunya duluan ya. Jangan langsung ngajar muridnya ya. Jadi gurunya dulu diajar, setelah itu mulai latihan bersama, diajarkan, dicoba, dijelaskan biar mereka mengerti ya. Setelah mengerti malah mereka sangat menerima ya meditasi ini. Awalnya mereka takut ya, karena istilah meditasi ini kan umat Buddha ya, atau umat Hindu juga ada meditasi ya, semedi ya, samadhi, semedi ya. Jadi kadang-kadang istilah ini bisa membuat orang ketakutan ya. Kalau Anda soalnya tidak lah ya. Saya bilang meditasi enggak tiba-tiba ngeri ini. Itu meditasi 10 menit gimana? Oke, Anda boleh meditasi ya yang seperti saya sampaikan 10 menit ya, nggak usah lama-lama ya. Anda lihat handphone kan bisa berjam-jam ya, atau nonton YouTube bisa berjam-jam ya. Kenapa meditasi 10 menit tak bisa gitu? Nggak logis ya. Oke, hari ini saya diundang ke sini untuk bercerita-cerita lah ya. Jelas nggak ini ya? Untuk menjelaskan tentang Sutra Hati ya, yang judul Sangsekertanya adalah Bhagavati Prajna Paramita Hridaya Sutra. Kalau bahasa Tibetnya Comdende Ma Sherap Ki Paro Tu Chimpo ya, atau bahasa Mandarinnya adalah Parpolomito Sinjing. Nah, itu orang biasanya sebutnya Sinjing saja ya. Kalau Anda liamkeng sebulan mungkin sekali atau 2 kali ya, atau kapanpun Anda liamkeng pasti ada sutra ini ya yang dibacakan kan. Bahkan Anda sudah hafal di luar kepala ya. Benar ya? Hafal ya. Tapi maknanya belum tentu ya. Maknanya ini yang sangat menarik. Dalam bahasa Sangsekerta dia pakai istilahnya Bhagavati ya. Ti itu perempuan ya. Kalau Bhagavata itu laki-laki ya. Jadi dia ada laki-laki dan wanita. Tapi sutra ini dia menggunakan feminisme. Feminim tahu ya? Feminim itu identik sama ibu. Ibu ya, mama ya, ibu. Makanya ini disebut sebagai, kadang-kadang disebut sebagai sutra ibu. Ada sutra ibu, harus ada sutra bapak juga ya. Nanti dipikir ini apa, diskriminasi ya. Ada sutra ibu, nggak ada sutra bapak ya. Karena di dalam dunia Mahayana,
Sutra hati ini dianggap sebagai ibu yang melahirkan. Yang dilahirkan siapa? Coba Anda bayangkan Ratu Mahamaya melahirkan Bodhisattva. Nah, Ratu Mahamaya ini adalah sutra hati ini yang melahirkan seorang Bodhisattva. Kalau Anda membacakan, bukan berarti semuanya harus jadi ibu ya. Bukan semua orang tiba-tiba suruh jadi perempuan ya, bukan ya. Tapi dia menggunakan pemahaman sutra hati inilah seperti seorang ibu yang melahirkan Bodhisattva. Artinya ya semua orang harus jadi Bodhisattva di sini ya, maaf ya. Kalau Anda membacakan sutra ini berarti Anda bertekad untuk jadi Bodhisattva. Nggak ada alasan, jangan suhu, belum siap saya. Mungkin bulan depan atau tahun depan ya. Tahun depan lah ya. Karena mendengar istilah Bodhisattva ini kok tinggi sekali, jauh di sana ya. Nggak apa-apa, kita jadi orang kalau bekerja itu ada bekerja part time ya. Bekerja part time itu paruh waktu ya. Cipua-cipua dia bilang ya. Kita ini jadi Bodhisattva yang cipua-cipua. Cipua-cipua tahu, setengah-setengah aja. Boleh, nggak apa-apa ya. Karena kita ini semuanya dalam proses belajar menjadi Bodhisattva. Makanya di Mahayana ada namanya sila Bodhisattva ya, jadi kita berkomitmen, kita terima silanya, kita berkomitmen, berjanji untuk mengikuti semangat Bodhisattva. Jadi kalau Anda sudah baca sutra ini ya, yang sudah ikut Liam Keng ya, berarti komitmen Anda adalah jadi Bodhisattva ya. Lalu kita lihat prasnya ya. Prasnya itu artinya kebijaksanaan ya. Lalu paramita, para itu ke sebelah ya, ke seberang ya. Mita itu sampai, nyeberang sampai ke sebelah sana. Kalau beberapa kitab suci itu sebutnya di sebelah sini banyak duka, kita mau seberang ke sana biar dukanya berkurang. Kalau di sini terus ya kena duka terus ya. Jadi dia bilang suruh kita seberang ya. Makanya itu disebut sebagai paramita. Kadang-kadang paramita itu disebut sebagai perahu. Perahu yang menyeberangkan kita. Tapi ada juga ya, Buddha kadang-kadang bilang badan kita ini juga seperti perahu, bisa menyeberangkan kita dari penderitaan. Tapi badan ini juga sumber penderitaan katanya. Banyak ya. Duduk kelamaan sakit pinggang gitu ya, duduk bersila lama kaki pegal itu juga derita ya. Nah itu juga sama, derita juga. Jadi badan ini sumber derita juga sumber pencerahan, sama-sama dia. Betul gak? Kalau nggak ada badan gimana kita mau berlatih dana, sila ya, santi, wirya, betul gak? Bagaimana mau berdana kalau sakit-sakitan? Bisa sekarang berdana tinggal transfer. Yang penting jempolnya masih bisa bekerja. Bisa sekarang. Atau sekarang orang scan QRIS ya. Mana dia scan cheat, nah, pencet masukkan kodenya langsung ya. Oke ya, Bhagawati ya, seorang ibu prasnya yang melahirkan kebijaksanaan. Paramita, kebijaksanaan inilah yang menyeberangkan kita ke seberang sana ya, menyeberangkan kita sampai ke sana ya. Jangan setengah jalan ya. Kalau setengah jalan tenggelam itu namanya karam. Lalu ada herdaya ya. Herdaya itu artinya hati. Artinya adalah inilah praktik yang paling penting yang disebut hati kita tuh sentral ya. Orang bilang sakitnya juga di hati kan, sakitnya di sini kan. Sakitnya di hati kan. Ini adalah latihan hati, latihan paling penting, latihan paling pusat ya, yang disebut sebagai bisa menyeberangkan kita. Yang menyeberangkan kita apa? Adalah kebijaksanaan ya, kebijaksanaan ya. Sutra ya Anda sudah tahu ya. Kalau bahasa Tibetnya lebih jelas ya. Bahasa Tibet dia menggunakan terjemahan langsung.
Com dende ma itu perempuan ya. Com dende, com itu berarti adalah yang tertinggi yang telah mengatasi semua kesulitan ya. Jadi dia sudah mengatasi semua kesulitan. Syerap ya. Syie ini artinya mengetahui ya, pengetahuan yang bijaksana ya, pengetahuan bijaksana. Syerap. Ki adalah milik ya. Bahasa Tibet begitu ya. Paro, pa itu jauh. Pa itu artinya jauh. Roll tu artinya jauh, menyeberang jauh gitu, menyeberang sampai ke sana. Ya, paramita ya. Para kan sampai ke sana kan. Ya. Kalau ini chin. Chin itu artinya pergi. Kalau bahasa Tibet dia bilang pergi kamu katanya. Ke sana ya, bukan suruh pergi ya. Tapi dia bilang pergi ini adalah tindakan aksi menyeberang. Ya, chin. Cimpa. Pa itu artinya adalah melaksanakan ya. Jadi pergi itu harus dilaksanakan. Nyingpo, nying itu artinya hati ya. Po itu pelengkap kata benda. Jadi nyingpo itu artinya hati. Kalau bahasa Mandarin dia sebetulnya pinjam fonetik dari bahasa Sanskerta ya. Paro itu artinya prasna ya, diambil dari fonetik. Polomi itu paramita. Polomi itu ya paramita. Polomi itu paramita. Pinjam bahasa ya. Lalu di sini adalah sin, cing, sin itu hati, cing itu sutra. Jadi bahasa Mandarin ini dia pinjam dari, pernah nggak merasa kok baca ini nggak ngerti gitu apa gitu ya? Periksa kamus juga nggak nyambung, nggak akan nyambung kalau periksa di kamus. Ya. Jadi dia menggunakan fonetik Mandarin ya, sama lah ya kayak Amitofo. Amitofo kan dia ambil langsung dari bahasa Sanskerta Amitabha. Kalau Amitabha betul-betul mau dijelaskan pakai bahasa Mandarin biasa, seharusnya dia boleh diterjemahkan sebagai Wu Liang Kuang. Wu itu tiada, Liang itu tiada batas, Kuang itu cahaya. Karena Amitabha itu cahaya tanpa batas. Uliang Kuang. Tapi dia nggak pakai Uliang Kuang ya. Dia pakainya Amitofo karena dia ambil fonetik dari Amitabha. Banyak lah ya. Cuman ada beberapa istilah juga dia Mandarin dia pakai istilah yang sedikit lebih Tiongkok ya. Contoh ya. Kita juga pernah dengar Manjusri. Nah, Manjusri dia pakainya sedikit lebih nuansa Mandarin ya. Wensu Seli. Betul kan? Wensu Seli. Lalu Samanta Badra. Samanta Badra adalah Pusien. Ya, Pusien. Wensu Seli Pusien. Avalokiteswara, Kuan Yin Pusa. Ya, Kuan Sein. Jadi lebih maknanya ya, bukan pakai pinjam fonetik dari bahasa Sanskerta. Jadi sebenarnya agama Buddha itu sangat dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta, terutama yang Mahayana ya. Jadi jangan pikir cuma di Pali aja ya. Ya, jadi kita terpengaruhi oleh bahasa Pali sama bahasa Sanskerta ya. Masih macam-macam lah ya, banyak ya. Oke, ini judulnya saja ya. Judulnya saja sudah membutuhkan waktu penjelasan 10 menit ya. Apalagi isinya ya. Oke lah, biar gampang saya punya 10 topik. Hari ini saya mungkin sanggup jelaskan sampai 5 lah ya. Biar hari ini jelaskan 5, biar besok datang lagi ya. Datang loh, jangan cepuan-cepuan loh ya. Kita tuh harus sampai selesai nanti dengarnya ya. Kasihan cipuan-cipuan ya. Oke lah, ini garis-garis besarnya.
Satu mungkin sejarah singkat lah ya. Sejarah singkat tentang judul juga lah ya. Yang nomor 2 pengantar, nomor 3 prolog ya. 2 sama 3 berdekatan, tapi sengaja saya pisah. Nomor 4 pertanyaan ya. Nomor 5 transisi ke jawaban. Nomor 6 rupa adalah sunyata. 7 3 pintu pembebasan. Nomor 8 fenomena konvensional. 9 mantra, 10 penutup. Jangan tanya dulu ya apa ya. Saya akan kasih tahu satu persatu ya. Oke, sekarang nomor 1, oke? Siap? Sejarah singkat kita tidak bisa lepas dari seseorang manusia biksu sangat luar biasa. Namanya adalah, kalau kira-kira saya kasih lihat foto itu, kira-kira Anda tahu itu siapa enggak? Bisa tebak enggak? Siapa dia? Saya kasih tebakannya ya. Huruf pertamanya N. N. Nggak tahu? Alah, nggak belajar agama Buddha berarti. Dikasih ujian nggak lulus semua. Bahasa Sanskertanya namanya Nagarjuna. Nah, kalau bahasa kerennya dalam Mandarin adalah Longsu Pusa. Long itu naga, su itu pohon. Nggak tahu ya, mungkin naga yang berdiam di pohon kali ya. Longsu Pusa, Pusa itu bodhisattva ya. Walaupun sebagian besar bilang dia adalah Buddha kedua. Setelah Buddha Sakyamuni, dia adalah biksu yang sangat hebat. Hidupnya di abad ke-1 dan ke-2. Zamannya Yesus Kristus juga kayaknya. Zaman agama Kristen berkembang, beliau ini sangat terkenal di wilayah India situ ya. Itu berarti sudah sekitar 400 atau 500 tahun setelah Sakyamuni Buddha Maha Parinirvana, betul ya? Karena beliau kan lahirnya sekitar 400-an ya atau 500-an sebelum Masehi ya. Jadi ketika sudah zamannya Nagarjuna, itu sudah 400 atau 500 tahun kemudian ya. Lalu apa hubungannya sama ini? Disebutkan versi Sutra Hati ini terlalu banyak ceritanya. Saya ceritakan beberapa versi aja lah ya, biar Anda nggak terlalu pusing ya. Ada versi paling pertama disebutkan bahwa Sutra Hati ini isinya adalah dialog antara Bante Sariputra dan Bodhisattva Avalokitesvara ya, jadi dia dialog antara Kuan Seim Pusa dan Selifo ya, jadi dialog antara Bante Sariputra dan Bodhisattva Avalokitesvara ya, Kuan Im Pusa. Tapi dialognya itu tidak bisa didengar oleh manusia biasa. Nah itu dia. Makanya menurut kisah ya, bahwa Ananda tidak mendengar dialog itu. Makanya orang bilang di kitab Pali nggak ditemukan Sutra Hati. Itu cerita ya. Benar atau tidak benar saya nggak tahu ya. Namun waktu dialog itu terjadi, ada Raja Naga yang hadir di situ mendengarkan. Jadi Raja Naga ini mendengarkan, tapi bukan Nagarjuna ya. Raja Naga ya. Karena waktu itu kan Nagarjuna belum ada ya. Nagarjuna kan abad ke-1 ke-2 kan. Jadi waktu itu dialog antara Bante Sariputra dan Bodhisattva Kuan Im Pusa ya terjadi. Raja Naga itu dengar, wah ini dialog yang luar biasa. Setelah dia dengarkan, dia hafal dan dia mengerti. Dia pulang ke alam naga ya, ada alam naga ya. Dia pulang ke alam naga, dia bikin catatannya di situ. Lalu disimpan di alam naga sutra ini ratusan tahun. Gak ada yang tahu katanya. Lalu ketika Nagarjuna lahir, ya, kayaknya dia punya koneksi bagus sama Raja Naga ya. Setelah
400 atau 500 tahun kemudian ketika Nagarjuna ini mendapatkan informasi ya bahwa ada satu kitab sutra yang tidak ada di dunia ini dan dia tersimpan di alam naga. Jadi ketika Nagarjuna berbicara sama Raja Naga bilang, saya ada menyimpan, saya ada mencatat sutra yang Anda pasti nggak tahu katanya, karena saya hadir di situ waktu dialognya antara Bante Sariputra dan Kuan Yin Pusa. Nagarjuna, wah, kalau gitu boleh saya minta. Raja Naga bilang nggak boleh. Raja Naga nggak kasih. Tapi Raja Naga ini sangat menghormati Nagarjuna, karena Nagarjuna ini seorang biksu yang sangat terpelajar, pencapaiannya tinggi. Jadi Raja Naga bilang, oke lah, saya boleh kasih sutra ini, tapi Anda harus ke alam naga dan Anda harus tinggal di alam naga sekian lama untuk ngajar. Karena Raja Naga ini kan gak selalu keluar katanya kan, ada banyak ajaran Buddha yang dia gak ngerti. Jadi dia minta Nagarjuna untuk datang ke alam naga untuk ngajar. Jadi katanya ada sebagian hidupnya Nagarjuna itu katanya dia hilang. Ya. Jadi menurut kisah katanya dia berkunjung diundang lah ya. Bukan disekap ya. Bukan diculik ya, tapi diundang mengajar di alam naga. Lalu setelah berapa lama ya Nagarjuna pulang ke alam manusia ya, lalu menuliskan ulang kitab Sincing ini ya, Sutra Hati ini ya, dia tuliskan ulang. Jadi makanya kita sekarang punya kita bisa punya naskah ini ya. Ini salah satu versi ya ceritanya ya, kayak cerita anak-anak ya. Tapi walaupun saya mendengar cerita seperti itu, saya menjadi bahagia mendengarnya ya. Berarti ada benarnya juga ya. Contoh ya, sekarang saya tanya, kita semua mengetahui bahwa ada suatu ketika Buddha juga menghilang dari dunia ini. Kemana tahu nggak? Di dalam kitab Pali maupun kitab Sangsekerta disebutkan ada suatu ketika Buddha pergi ke surga yang namanya Tawatimsa. Tawatimsa itu apa tahu nggak? Tawatimsa itu Cingtu, tanah suci atau tanah murni. Di situ Buddha berkunjung ke sana untuk memberikan pelajaran Dharma kepada ibunya. Karena Ratu Mahamaya setelah melahirkan, karena itu namanya ya so ya, masa hidupnya sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Setelah semingguan beliau meninggal dunia, terlahir di alam Cingtu ya, Tawatimsa. Jadi Buddha merasa dia sudah mencapai pencerahan, ingin membalas budi ibunya. Tapi di dunia kan sudah nggak bisa. Jadi beliau, entahlah gimana ya, jangan tanya saya ya. Nggak ada pesawat, nggak ada helikopter ya, tapi bisa ke sana ya. Jadi beliau mengajar, dan itu diakui oleh semua kitab. Kitab Pali menyebutkan demikian, kitab Sangsekerta juga ada ya. Jadi kalau orang Theravada tidak mengakui tanah suci ya lucu. Karena ada sebagian yang dia bilang, tanah suci Amitabha itu nggak benar, dia bilang. Barangkali karena dia nggak yakin. Ya. Tapi sekarang kita bicara kalau tanah sucinya Amitabha kan Sukawati ya, Sifang Cile Secie ya, Sifang ya, arah barat katanya. Tawatimsa itu juga Cingtu, ya sama. Ya, bagaimana Anda menjelaskan ini? Ya, kalau misalnya agama Buddha tidak ada tanah suci ya, nggak logis ya. Nah, jadi ada waktu itu ya disebutkan Buddha Sakyamuni juga seolah-olah menghilang lah ya, pergi bersembunyi dulu ya. Tapi sebetulnya ya beliau mengajar ya. Setelah mengajar beliau kembali ke dunia kan, ya kembali lagi ya, sama lah kayak Nagarjuna ya, menghilang pergi ke alamnya naga.
setelah itu pulang lagi ke alam manusia. Kalau manusia yang pencapaiannya tinggi, ya mereka bisa melewati batas-batas yang mata kita tidak bisa melihat. Ya sekarang contohnya, cobalah jelaskan kepada kami betul-betul apakah ada Tawatimsa ya, apakah Sukawati itu betul-betul ada ya. Ya disuruh jelaskan secara memuaskan Anda ya nggak bisa. Betul nggak? Ya nggak bisa saya. Tapi catatannya ada ya. Lalu coba kita renung-renungkan ya, saya juga percaya. Tapi gimana? Jangan menggunakan sistem ilmiah zaman sekarang lah ya. Sistem ilmiah zaman sekarang kan kalau bilang gong ya harus bisa dipegang. Betul nggak? Kalau gong nggak dipegang, nggak bisa dilihat ya dia bilang gong nggak ada. Gitu ya. Sama ya dengan menjelaskan tentang neraka dan surga. Surga dan neraka menurut agama Buddha kan banyak ya. Tanah suci juga banyak ya. Ada tanah suci yang namanya Tawatimsa, ada tanah suci yang namanya Sukawati, ada tanah suci yang namanya Tusita. Tusita tahu? Tusita itu juga tanah suci yang sekarang menurut catatan adalah tempat Bodhisattva Maitreya di sana. Ya, nanti kalau ajaran Buddha sudah habis ya, sudah dilupakan, nanti Maitreya katanya akan turun ke bumi untuk mengajarkan Dharma yang sama katanya. Ya, jadi jangan lupa ya. Oke, kembali ke Nagarjuna. Ya, jadi Nagarjuna ini adalah salah satu orang yang sangat berjasa ya, mengembalikan, membawa pulang ya. Tapi ada juga yang bilang Ananda mendengarkan ya. Ya terserah lah ya, mau percaya versi yang mana, nggak apa-apa. Lalu lokasi dialog itu terjadi di mana? Itu di Gereja Kuta. Gereja Kuta itu masih ada loh ya sekarang di India ya. Sudah pernah pergi? Belum? Belum afdol Anda beragama Buddha ya. Itu namanya Dharma Yatra ya, perlu pergi ya ke India situ ya untuk mengetahui sini ya Gereja Kuta ini ya. Kenapa Gereja Kuta nanti saya jelaskan ya. Karena Gereja Kuta ini ada istilah namanya ya. Waktu terjadinya kapan? 1 tahun setelah Buddha pencerahan ya, dialognya terjadi. Lalu versinya macam-macam itu ya, makanya Nagarjuna ini susah-susah dia ke sana bawa pulang, terus dia tulis semuanya ya. Ada versi panjang yang punya 100.000 syair, ada versi yang menengah 25.000 syair, dan yang versi pendek 8.000 syair ya. Loh, mana ada beribu-ribu? Yang kami biasa baca itu cuman 5 menit baca juga selesai semua. Itu versi rangkuman dari seorang master yang sangat luar biasa. Yang Anda baca, yang tiap hari Anda baca itu di Liam Keng, itu adalah versi yang super paling pendek yang dirangkumkan oleh seorang master namanya Xuan Chang. Ya. Xuan Chang ini punya gelar yang sangat luar biasa. Tang itu artinya adalah dinasti Tang ya. Sanjang itu Tripitaka ya. Fase itu adalah master Tripitaka ya. Master Tripitaka dari dinasti Tang yang bernama Xuan Chang. Kalau ini I ya. I itu terjemahan ya. Terjemahan atau rangkuman dari Master Xuan Chang. Xuan Chang tahu kan? Kalau Anda nonton Sun Wukong Anda pasti tahu ya. Ya. Tong Samjong ya, betul ya. Tong itu ya Tang itu ya. Samjong itu ya. Jadi dia adalah seorang ahli yang sangat menguasai Tripitaka, makanya disebut sebagai Sanjang. San itu 3, Chang itu Pitaka. 3 keranjang atau 3 apa ya? 3 ajaran ya. 3 kelompok
ajaran besar. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa cari ya. Ada di Dazheng Xing, apa itu ya? Xing Xiu Da Zhang Jing Di Ba Ce. Ce itu buku ya. Berarti buku ke-8 nomor 251 tercatat di situ. Jadi Tripitaka bahasa Mandarin itu banyak sekali. Serasa seumur hidup belajar juga kayaknya nggak selesai-selesai. Saya merasa saya sudah belajar ya begitu banyak, tapi kok masih banyak yang belum saya tahu. Jadi jangan merasa terbebani ya. Ini biksu aja belajarnya nggak selesai-selesai, apalagi umat. Sampai kapan saya nggak tahu ya.